Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali meskipun tadi sempat tertunda di jam hari ini. Alhamdulillah kita tetap bisa ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, khususnya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang aktif mengaji ini, mempelajari ilmu-ilmu agama yang dibawa dan diajarkan baginda Rasulullah ini, nantinya kita diaku oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bab terakhir ini dari bab nikah, yaitu masalah hadhanah. Masalah hadhanah, hukum yang berkaitan dengan hadhanah atau pengasuhan, mengenai hak asuh anak. Jadi hadhanah itu pengasuhan. Jadi pemeliharaan anak kecil dan hal-hal terkait pendidikannya. Ini namanya hadhanah. Jadi yaqul al-muallif rahimahullah, wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun fahiya ahaqqu bihadhanatihi. Wa idza faraqa, jika berpisah siapa ar-rajul, bercerai, siapa ar-rajul zawjatahu, dengan istrinya,
Jadi jika seorang lelaki bercerai dengan istrinya, walahu minha waladun, dan ia walau dan bagi rajul minha dari zaujatuhu waladun anak, dan ia memiliki anak dari istri tersebut, fahiya ahaqqu bihadanatihi, maka ia berhak, ya zaujah, ya zaujatuhu, ahaqqu itu lebih berhak, bihadanatihi untuk merawat sang anak, untuk mengasuh sang anak. Jadi kalau misalnya ada suami istri ini bercerai dan mereka ini mempunyai anak, ya, dari perkawinannya ini punya anak, maka anaknya ini yang lebih berhak untuk mengasuhnya dan merawatnya adalah istrinya atau sang ibu. Ya. Jadi mengasuh itu ya berarti ya apa? Memelihara anak-anaknya itu, ya, juga yang terkait dengan pendidikannya juga. Juga termasuk ya apa namanya? Masalah makannya, minumnya, memandikan, mencuci pakaiannya, jika sakit itu dirawat, dan hal-hal positif yang lainnya yang berkaitan dengan anak itu yang paling berhak untuk melakukan hubungan ini adalah sang ibu. Jadi walahu minha, jadi walahu minha walad fahiya ahaqqu bihadanatihi ila sab'i sinin, ya, ila sab'i sinin, sampai dengan umur 7 tahun. Ila sab'i sinin, sampai dengan umur 7 tahun. Jadi tentang apa namanya masalah pengasuhan ini, maka tadi dijelaskan bahwa ibunya atau istrinya ini yang berhak untuk mengasuhnya, ya. Adapun tentang biaya dalam pengasuhan itu, maka ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi anak tersebut, berarti. Jadi biaya hadonah itu ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi anak tersebut. Kalau misalnya sang istri ini enggan merawat anaknya, tidak mau merawat anaknya, nah berarti hak asuh berpindah kepada ibu sang istri, berarti kepada neneknya. Gitu ya. Kalau misalnya sang istri atau ibunya ini tidak mau merawat anaknya ini, maka hak asuh itu berpindah kepada ibu sang istri. Jadi
Kalau ada ibu yang seperti itu, ini ibu yang ya tidak perhatian sama anaknya, itu berarti hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan hak asuh istri ini akan terus berlangsung ila sab'i sinin, hingga melewati 7 tahun. Ya, sampai dengan 7 tahun. Summa yukhayyaru baina abawaihi fa ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi. Summa yukhayyaru. Kemudian setelah 7 tahun itu, maka anak ini yukhayyar. Yukhayyar. 7 tahun ini kan sudah memayyiz dia ini ya, sudah bisa membedakan. Ya. Karena memayyiz itu kan artinya orang yang anak yang sudah bisa membedakan. Anak yang sudah paham ketika ditanya itu dia nangkep gitu ya, bisa menjawab pertanyaan. Jadi maka setelah umur 7 tahun, anak ini diberikan pilihan. Disuruh memilih yukhayyar baina abawaihi, yukhayyaru, diberikan pilihan siapa walad baina abawaihi, antara kedua orang tuanya. Fa ayyuhuma ikhtara, maka mana yang dia pilih, fa ayyuhuma ikhtara, maka mana di antara kedua orang tuanya ini ikhtara, memilih siapa walad, sullima, maka diserahkan siapa walad ilaihi, kepada ayyuhuma. Jadi siapapun di antara kedua orang tuanya ini yang dipilih oleh anaknya itu yang sudah umur 7 tahun itu, sudah genap berumur 7 tahun itu, sudah mumayyiz ya. Nah, maka yang dipilih oleh anaknya ini, maka anaknya ini diserahkan kepadanya. Kalau misalnya yang dipilih ibunya, ya berarti diserahkan ke ibunya. Kalau yang dipilih ayahnya, berarti dipilih ayahnya. Tapi jika salah satu dari kedua orang tuanya ini memiliki kekurangan, seperti gila misalnya, ya, maka sang anak diserahkan pada orang tua yang satunya, ya, selama sifat kurang tersebut masih ada pada orang tua yang satu ini. Jadi kalau ya meskipun anak ini milih ibunya, tapi ibunya ternyata memiliki kekurangan mental, maka ya diserahkan kepada ayahnya. Ya. Diserahkan kepada ayahnya. Dan jika ayahnya sudah tidak ada, jika ayahnya sudah tidak ada, maka sang anak disuruh memilih di antara kakek dan ibunya. Ya. Jika ayah sudah tidak ada, misalnya ayahnya sudah meninggal, ya, maka sang anak disuruh memilih di antara kakek dan ibunya. Atau ayahnya ini tidak tidak di tempat, merantau jauh misalnya, berarti kan nggak ada di tempat ini anaknya, maka
Nah, anaknya ini disuruh memilih antara kakek dan neneknya. Begitu juga sang anak disuruh memilih di antara ibu dan orang-orang yang masih memiliki hubungan nasab dari jalur samping, ya, seperti saudara atau paman dari ayah. Ini sang anak ini diberikan pilihan, ya, suruh memilih di antara ibu dan orang-orang yang masih memiliki hubungan nasab, ya, dari jalur samping. Jalur samping itu ya saudara, ya, saudara ayahnya, ya, saudara ibunya, atau ini saudara atau paman dari ayah, ya, dari ayah. Jadi itu berkaitan dengan siapa yang dipilih kalau sudah umur 7 tahun itu. Wa syara'itu al-hadanati sab'un. Wa syara'itu al-hadanati sab'un. Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7. Syarat-syarat hadanah, syarat-syarat pengasuhan itu ada 7. Yang pertama, al-aqlu. Yang pertama adalah akal. Berakal. Berarti tidak ada hak pengasuhan, tidak ada hak asuh di majnun bagi orang yang gila. Baik gilanya terus-menerus atau terputus-putus. Jadi kalau maka sudah gila berarti hak asuhnya ini sudah tidak ada. Gimana kalau akan membahayakan anaknya nanti itu kalau yang mengasuh itu orang gila, bisa jadi itu dipukuli, bisa jadi ya itu kan namanya orang gila ya, bahkan bisa lebih dari itu. Makanya hak asuh bagi orang yang gila ya, maka itu sudah dicabut ya, tidak ada lagi. Tapi kalau gilanya ini, ya gilanya istri ini, ya gilanya istri, karena yang paling berhak itu kan istri. Ya. Tadi yang paling berhak itu kan mengasuhkan istri tadi itu ya. Kalau misalnya gilanya istri ini qalla, ya, hanya sebentar. Qalla jununuha. Ya, sedikit gilanya, artinya sebentar. Ya, gilanya ini sebentar. Misalnya kayak min fisana, sehari ya, dalam setahun cuma sehari itu gilanya. Berarti lam yabtul haqqul hadanati bidzalika. Maka hak asuhnya tidak batal karena sebab penyakit tersebut. Jadi pertama itu adalah harus berakal. Kemudian yang kedua, wal hurriyatu. Al hurriyah artinya merdeka. Berarti tidak ada hak asuh bagi seorang budak. Bagi budak wanita. Meskipun sayyidnya ini, ya majikannya ini, sayyidnya ini memberikan izin kepadanya untuk mengasuh. Maka si budak wanita ini tidak punya hak untuk mengasuh. Kemudian yang ketiga, waddinu.
Ad-din artinya beragama. Beragama apa maksudnya? Beragama Islam. Ya. Yang nomor 3 itu harus wad-dinu, beragama Islam maksudnya. Maka tidak ada hadonah, ya, tidak ada hak asuh bagi wanita kafir yang dinikahi oleh seorang muslim. Jadi berarti jika anak dihukumi Islam, berarti maka ibu yang ingin mengasuhnya harus seorang muslimah. Begitu juga ayahnya. Begitu. Jadi di sini wanita kafirah itu, wanita yang kafir itu tidak punya hak asuh terhadap anaknya, ya, jika dia menikah dengan seorang muslim, ya. Yang ini misalnya ini ahli kitab misalnya gitu ya. Karena yang sah atau boleh menikah dengan non muslim itu adalah seorang muslim. Seorang muslim boleh menikah dengan non muslim yang ahli kitab. Selain ahli kitab maka tidak sah. Kemudian yang keempat dan kelima. Yang keempat, wal iffatu. Iffah. Iffah itu artinya terhormat. Iffah itu hanya terhormat. Wal amanatu dan amanah. Ya. Terhormat dan amanah. Jadi ini jadi satu ya. Ya. Terhormat dan amanah. Maka tidak ada hak asuh bagi wanita yang fasik. Ya, tidak ada hak asuh bagi wanita yang fasik. Nah, kemudian juga di dalam hak asuh ini sifat adil, ya, sifat adil yang batin, ya, tidak disyaratkan harus nampak nyata. Maka sudah cukup dengan sifat adil yang zahir saja. Gimana sifat adil yang zahir itu? Ya, secara zahir dia ini adil. Ya. Secara zahir dia ini bukan ahli maksiat. Secara zahirnya begitu. Nah, itu namanya adil. Tapi kalau jelas-jelas fasik, maka ya hak asuh bagi wanita yang fasiqah itu ya tidak ada sudah itu ya, dicabut. Kemudian yang keenam, wal iqamatu. Iqamah artinya bermukim. Ya. Bermukim di daerah sang anak. Bermukim di daerah sang anak. Nah, dengan artian ya, kedua orang tuanya mukim di satu daerah. Ya. Artinya bahwa kedua orang tuanya ini mukim di satu daerah. Maka jika seandainya salah satu dari kedua orang tuanya ini ingin bepergian karena ada hajat seperti haji, berdagang, baik perjalanannya ini jauh atau dekat, maka anak yang sudah mumayyiz tadi itu
atau belum diserahkan kepada orang yang mukim. Diserahkan kepada orang yang mukim, ya, dari kedua orang tuanya hingga yang hingga yang sedang berkian telah kembali. Jadi kalau misalnya mau bekerja ke luar negeri, misalnya gitu, dagang, ya, berdagang ke luar negeri atau bekerja di luar negeri jadi TKI misalnya atau TKW, berarti hak asuhnya ini diserahkan kepada kedua orang tuanya, ya, hingga kembali. Kedua orang tuanya dari ibunya ini, ketika neneknya atau kakeknya, gitu ya. Kemudian seandainya salah satu dari kedua orang tuanya ingin pindah daerah, maka sang ayah lebih berhak daripada sang ibu untuk mengasuh. Sehingga sang anak diambil oleh sang ayah dari tangan sang ibu. Jika ya salah satu dari kedua orang tuanya ini ingin pindah daerah, maka sang ayah lebih berhak daripada sang ibu untuk mengasuh. Ya. Berarti sang anak diambil oleh sang ayah dari tangan sang ibu. Kemudian syarat yang ke-7, wal khuluwu min zaujin. Wal khuluwu sepi. Sepi maksudnya sepi apa? Wal khulu min zaujin, sepi dari suami. Artinya sang ibu ini bukan dia tidak bersuami. Jadi sang ibu ini tidak kawin lagi lah ya. Sang ibu ini tidak kawin lagi. Jadi sepinya ibu sang anak yang tamyiz dari seorang suami yang bukan termasuk dari mahramnya sang anak. Artinya apa? Dia ini tidak kawin lagi, ya, tidak kawin lagi. Kemudian jika sang ibu menikah dengan seorang lelaki dari mahramnya sang bocah, seperti paman, anak laki-laki paman, atau anak laki-laki, saudara laki-laki sang bocah, anak itu, dan masing-masing dari mereka rela dengan sang bocah, maka hak asuh ibunya tidak bisa gugur sebab pernikahan. Tadi itu yang gugurnya hak asuh itu kalau ibunya ini menikah lagi. Menikah lagi dengan siapa? Menikah dengan yang bukan mahram dari sang anak. Tapi kalau dia ini menikah dengan mahramnya, mahram sang anak, berarti dengan pamannya, dengan anak laki-laki paman, dan seterusnya tadi, maka hak asuh ibunya ini tidak bisa gugur sebab pernikahan. Fa in ikhtalla minha syartun saqatat. Jika salah satu 7 syarat tersebut tidak terpenuhi,
Ya, fa ini ikhtalla, maka jika tidak terpenuhi apa syarat minha dari 7 syarat itu saqatat, maka gugur hadonahnya istri, gugur hak asuh istri. Ya. Jadi kalau apa syarat 7 tadi nggak terpenuhi, yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, ya, menjaga diri, amanah, kemudian bermukim di tempat tinggal si anak, ya, kemudian sepi dari pernikahan, ya, dari suami, tidak punya suami, ya, tidak punya suami yang bukan mahram dari anak itu. Ya. Maka jika salah satu dari syarat yang 7 ini tidak terpenuhi, maka berarti gugurlah hak asuh tersebut dari ibunya. Ya, ini syarat-syaratnya. Mengenai tentang siapa yang paling berhak dalam pengasuhan anak, ini ada urutan-urutannya, ya, ada tartibnya, ya. Jadi ada ini sesuai dengan urutan yang paling berhak dalam pengasuhan anak itu. Yang pertama itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya itu yang paling berhak yang pertama kali. Ya, sebagai tadi dijelaskan. Jika masih dalam masa usia menyusui, ya. Jadi ibu kandungnya jika masih dalam masa usia menyusui anaknya. Yang pertama kali ibu kandungnya. Tapi itu berlaku jika ibu ini tidak menikah lagi, tidak menikah dengan apa tadi, dengan orang lain, ya, yang bukan mahram, dari sang anak. Itu maka yang paling berhak pertama kali itu ibunya. Kemudian yang kedua neneknya, nenek dari jalur ibu. Nenek dari jalur ibu berarti ya ibunya ibu, ya. Begitu ke atas seterusnya dengan ketentuan mendahulukan yang paling dekat. Kemudian setelah itu ayah kandungnya. Kalau sudah tidak ada ibu kandungnya, tidak ada nenek, berarti ayah kandungnya itu yang lebih berhak untuk mengasuh. Kalau nggak ada ayah kandungnya berarti nenek dari jalur ayah, berarti ibunya ayah. Begitu terus ke atas, ya, dengan ketentuan mendahulukan yang paling dekat. Kemudian kakeknya, ya, kakek si anak ini. Kemudian kalau tidak ada berarti ibu dari ibu dari kakek, dari jalur perempuan. Begitu ke atas seterusnya dengan ketentuan mendahulukan yang paling dekat. Kemudian saudara, ya, saudara atau saudari, saudara atau saudari, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ya. Kemudian kalau tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan, berarti saudara atau saudari kandung ibu, ya. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki kandung ibu, ya, saudara kandung yang laki-laki dari ibu atau saudara kandung yang perempuan dari ibu. Kalau tidak ada berarti saudara laki-laki ibu, ya, saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ibu dari jalur ayah. Kalau tidak ada berarti saudara saudari, ya. Saudari nomor 8 itu, saya ulangi. Tadi ibu dari, kalau tidak ada kakek berarti ibu dari kakek.
dari jalur perempuan begitu ke atas dan seterusnya, dengan ketentuan mendahulukan yang paling dekat. Kemudian baru saudara dan saudari, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian setelah itu saudari-saudari, saudara perempuan kandung ibu, saudara perempuan kandung ibu. Kalau tidak ada berarti saudara perempuan ibu dari jalur ayah. Kalau tidak ada berarti saudara perempuan ibu dari jalur ibu. Dan begitu seterusnya. Ya. Ini hal-hal yang terkait dengan masalah hadonah. Ya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas di dalam kajian selanjutnya, insya Allah. Ya. Insya Allah kita bab selanjutnya, dan ini berarti bab terakhir, ya, bab terakhir dari bab nikah. Ini ya, bab terakhir dari bab nikah. Mudah-mudahan apa yang dibahas dari bab nikah ini bisa dipahami, ya. Dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bab baru yang berkaitan dengan ahkamul jinayat, ya. Ahkamul jinayat, kitabul jinayat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kriminal. Wallahu a'lam bishawab. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.